Halo viewers, bertemu lagi kita bersama saya Selvin Junior pada malam nih. Oke, hampir mau malam saudara. Dalam jam 6 begitu kan geng. So bila saya tup tap Facebook geng semalam, cari isu yang menarik, cari berita yang viral. Tiba-tiba saya jumpa satu isu yang baru juga semalam geng, karena kasih viral di Facebook. Ini yang tertarik hati saya lah, mau kasih bahas sedikit lah. Ini mungkin boleh buka minda untuk para YouTuber lah, terutamanya para YouTuber lah kan geng. Oke, apakah dia geng? Ya, inilah dia geng. Bila seorang YouTuber diburu polis geng, apa yang dia buat geng? Oke, dia telah menuduh ataupun menghentam Jeffrey Kitingan. Dia cakap Jeffrey Kitingan resis geng. Alright, so kepada viewers di luar sana, kepada orang-orang Sabah, kamu kenal Jeffrey Kitingan ni siapa kan? Dia adalah ahli politik kan geng. Saya kenal nama dia, muka pun saya kenal. Jadi orang dia memanglah susah mau kenal sebab dia seorang ahli politik kan geng. So geng, apa yang dinyatakan, apa yang telah dia cakap geng dalam video dia buat satu video yang dia tulis tajuk dia di sana, Sabah must watch. Dia bilang, saya buka lah YouTube, try cari dia punya nama video yang dia buat tuh. Saya tidak jumpa geng, memang tidak, sudah kena padam. Sebab apa tidak geng, PDRM cari dia sudah. PDRM sedang buru dia geng. So PDRM sekarang minta informasi kepada siapa yang kenal sama dia ini untuk memberi maklumat serba sedikit kepada pihak polis. Apa yang dia buat geng? So artikel ada, saya akan baca selepas ini. Sama-sama kita baca geng. So kepada viewers ataupun kepada geng-geng di luar sana yang tidak puas hati dalam pembacaan artikel saya tersebut, kalau kamu mau sendiri baca, so dia punya link tuh kan ada saya sediakan dalam description saya di bawah geng. Alright, jadi yalah manusia tidak akan pernah puas. Oke, dorang mau sendiri dorang baca, dorang mau sendiri dorang paham, terpulang kepada anda semua. Alright viewers, sebelum kita masuk ke pembahasan dia geng, let's check it out. So macam yang kamu nampakkan dalam saya punya konten hari ini, dalam tajuk saya, seorang YouTuber diburu polis. Dan YouTuber ini memanglah berasal daripada Sabah juga geng. So saya tengok pun YouTuber ini tidak berapa lah terkenal, sebab tengok dari muka pun memang bukan YouTuber yang terkenal geng. Saya tahu dia memang YouTuber pemula juga yang baru mau up. Jadi dia buat konten begini, ada dua dia punya niat. Satu, mungkin dia mau up cepat, dan yang kedua nih geng, mungkin dia tidak kepuashatian dia sama Jeffrey Kitingan kan. Dia buatlah video untuk dia kasih tahu yang dia tidak puas hati sama Jeffrey Kitingan nih geng. Tapi di sana dia salah geng. Dia menuduh geng, dia menuduh yang Jeffrey Kitingan ini adalah seorang yang resis. Alright, sebelum kita teruskan geng, kita baca dulu geng dia punya artikel nih. Macam yang saya cakap tadi, polis buru YouTuber hentam tuduh Jeffrey Kitingan resis. Suspek dikehendaki. Oke, viewers, sebelum itu muka dan ataupun gambar YouTuber nih kan geng ada dalam artikel. Oke, dalam saya punya thumbnails pun ada, tapi saya kasih kabur muka dia. So paham lah viewers di luar sana kenapa saya kasih kabur. Jadi boleh juga kita terlampau kasih tunjuk orang punya identiti kan, lebih kurang begitu. Alright, lelaki yang memuat naik video berunsur provokasi terhadap Jeffrey Kitingan di YouTube baru-baru ini kini diburu polis. Polis memburu seorang lelaki yang dipercayai memuat naik satu video berbentuk provokasi terhadap Presiden Star Jeffrey Kitingan di YouTube baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Mod Zaidi Abdullah, berkata lelaki terbabi telah memuat naik satu rekaman video bertajuk Sabah Must Watch. Biopolitik tokoh resis pemecah perpaduan Sabah yang antaranya mendakwa Kitingan sebagai punca perpecahan kaum di Sabah. Tanya siasatan dijalankan berdasarkan satu laporan polis yang diterima daripada seorang pengadu. Dalam ucapannya, lelaki terbabit menuduh Jeffrey Kitingan sebagai seorang resis dan memiliki ijazah kedokteran daripada University Harvard yang meragukan. Selain itu, lelaki terbabit turut mengeluarkan kenyataan bahwa Dr. Jeffrey punca perpecahan kaum di Sabah katanya. Mod Zaidi berkata lelaki itu mengaku sebagai wakil suku kaum Bajau Suluk, turut menuduh Jeffrey sebagai puncak utama suku kaumnya dibenci. Katanya orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung individu terbabit boleh menyalurkan kepada polis untuk tindakan segera. Alright geng, itu dia artikel serba sedikit lah. So macam yang saya cakap tadi, kalau kamu tidak puas hati untuk pembacaan saya, kamu boleh terus masuk dalam link dia, ada saya sediakan di description saya. Oke, apa yang saya mau cakap di sini geng? Apa yang saya dapat lah, dia seorang YouTuber. Memanglah dia seorang YouTuber nih kan geng. YouTuber pemula lah, selalunya YouTuber pemula ni macam begini. Oke, ini nasihat saya kepada YouTuber yang buat konten macam kami, buat konten macam Koroy TV. Tapi Koroy TV dia sudah lama jadi content creator, jadi sudah biasa, tidak masalah. Oke, jadi nasihat saya kepada YouTuber, terutamanya kepada YouTuber pemula lah kan geng. Oke, kalau kamu mau buat konten macam kami, mau buat konten seperti saya nih, alright, satu, kamu mestilah buat berkaitan dengan isu. Isu tuh sepatutnya
isu yang benar. Oke, macam saya nih kan geng, saya terus terang isu-isu yang saya buat nih, isu-isu yang saya bahas nih kan geng, saya sudah minta kebenaran sama polis. Oke, sebab saya punya sepupu ada seorang kawan polis tuh seorang YouTuber. So bila satu berita yang berkaitan dengan politik kan geng, kami pasti akan sampai sama dia, tanya sama dia, adakah isu ini boleh kami bahas? So ada yang boleh, ada yang tidak geng. Jadi janganlah ikut seperti kami. Oke. Boleh juga, tapi kalau isu tuh yang berkaitan politik nih kan geng, politik yang mungkin lah politik tuh salah kah ataupun dia apakah, itu enggak apa lah, kau boleh betulkan, boleh benarkan, boleh bagi pendapat serba sedikit kan. Tapi kalau politik yang kamu sengaja untuk cakap, untuk buat konten, janganlah geng. Sebab itu akan menjadi beban sama kamu. Contoh macam dia nih geng, polis sudah buru dia. Oke, jadi salah satu niat dia tuh geng, oke, kalau saya lah pada pendapat saya kan, kenapa dia buat video begitu? Geng, susah geng, inilah kebodohan dia nih geng. Satu, dia mau ambil populariti lah konon, mau viral lah kan. Salah juga cara dia kan. Dan yang kedua nih geng, mungkin dia tidak puas hati, dia buatlah satu video tidak puas hati, sebab dia punya kaum kan, suluk bajau tuh dia bilang macam begitu, kacau dia punya kaum, so perpecahan kaum dia bilang. Tapi salah geng, bukan dengan cara begini. Untuk kamu buat suara rakyat, jangan buat video untuk dalam YouTube kau. Salah geng, sepatutnya kau ikut dalam satu grup kah, atau apa-apa grup kan, grup yang hak suara Sabah lah begitu, suara rakyat begitu. Itu mungkin lah boleh, tapi ini kau sembarang menuduh Jeffrey Kitingan seorang yang resis. Mungkin silap-silap kau yang seorang yang resis nih geng, sebab kau sembarang tuduh orang, kau tuduh ahli politik nih, presiden star nih geng, kau cakap resis sembarang saja kau geng. Apakah tidak geng, dia kena berpolis kalau dia memberi maklumat yang salah. Saya tidak tahu dari mana dia dapat maklumat seperti begitu, tetapi ya kita tahu kenapa dia buat begitu. Mungkin dia puas hati, macam yang saya cakap tadi. Kedua, mungkin geng, dia mau up cepat di YouTube. Oke viewers, itulah saya punya nasihat kepada YouTuber pemula. So janganlah sesekali beranikan diri untuk buat konten-konten begini. Mungkin kamu pikir ya oke, kamu akan pikir macam begini. Saya tahu geng, kamu buat video begini, kamu boleh mencapai ribuan view, kamu boleh mencapai jutaan subscriber. Lebih kurang begitulah kan geng. Tapi geng, dia punya kesan nih macam beginilah, kau pasti akan diburu polis geng, sebab kau bahas pasal isu-isu politik. Oke, kalau konten macam sini geng, saya bahas isu isu-isu macam pasal kemalangan, apa-apa isu pergaduhan. Dan yang saya paling suka bahas geng, isu yang orang buat bodoh, yang memperbodohkan orang tidak bodoh. Begitu, itu yang paling saya minat untuk bahas tuh geng. Sebab apa geng? Sebab di sana terang-terang dia sudah bodoh, so kau boleh kasih terang apa kebodohan dia, macam begitu. Contoh lah kan. So viewers, kalau kamu buat video, sepatutnya kau berani karena benar. Jangan kau buat berani tapi tidak benar. Itu salah satu fakta yang kau silap, satu fakta yang kau salah buat. Kau salah konten nih geng. Kau punya konten di sana tuh rasa macam yang kau lah seorang yang resis nih geng. Kau cakap sana Jeffrey Kitingan seorang yang resis, apa yang dia buat geng? Mungkin saya tidak tahu lah apa yang Jeffrey Kitingan buat kan sampai dia cakap begitu. Tapi secara jujurnya geng, saya tidak berapa minat dalam hal-hal politik, tidak minat dalam isu-isu politik nih. Saya tidak minat politik geng. Baru-baru ini memang lah saya bahas pasal isu politik tuh, tapi bukan pasal politik orang dia geng. Siapa? Si Philip. Orang politik tuh geng saya bahas, bukan pasal isu politik. Orang politik dia, orang dia yang bermasalah. Jadi anda semua kena paham apa yang saya bahaskan, apa yang saya sampaikan geng. Ya begitu. Dan satu lagi nasihat kepada YouTuber pemula yang ingin membuat konten macam sini kan, kalau kamu buatkan, kamu sepatutnya cakap hal yang benar. Contoh macam baru-baru nih geng. Oke, kalau macam saya kan, saya akan buat perbandingan. Saya tidak akan salahkan ini, saya tidak akan salahkan itu. Oke, jadi saya akan bahas dua-dua hal. Macam begitu. Saya tidak akan pilih kasih. Begitulah geng. Contohnya macam video yang saya buat baru-baru tuh yang pasal perempuan kan, si Wawa Wahid nih menghina polis tuh, memaki polis tuh. Oke geng, saya tidak salahkan dua-dua. Saya tidak salahkan satu orang, saya tidak salahkan polis tuh, saya tidak salahkan si Wawa Wahid. Oke, saya tidak macam saya bahaskan, saya tidak macam pilih kasih. Dua-dua saya akan memberi keterangan apa yang betul. Oke, saya memberikan ataupun memberi sedikit pendapat lah kepada anda semua, supaya viewers di luar sana buka minda, buka pikiran, buka mata apa yang saya coba sampaikan. So ada serba sedikit lah orang dapat apa yang dari saya cakap tuh. Lebih kurang begitulah saya punya konten ini sebenarnya. Tolak isu politik sajalah. Macam tuh geng. Alright viewers, so itu sajalah nasihat saya kepada YouTuber pemula, YouTuber kecil macam saya, tapi saya lama sudah mula juga. Oke. Jadi janganlah sesekali buat benda
yang ekstrim. Sebab kamu pikir kamu akan berjaya, tapi kesan dia kamu tidak akan tahu. Jadi dia punya rumus di sini kan, geng. Sebenarnya pas sesuatu benda yang kamu nampak menarik, patutnya kamu pikir dahulu kesan dia sebelum kamu pikir dia punya kejayaan. Macam tuh, geng. Oke. So viewers, itu sajalah dalam video saya pada kali ini. Saya tidak mau bahas banyak. Alright. So kepada viewers yang baru datang dalam channel saya, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Selvin Junior. Jangan lupa follow Facebook page saya, Selvin Junior juga. Selvin ada dalam saya punya description. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube channel saya. Jangan lupa hit button like, hit button lonceng, dan yang paling penting hitlah all notification tuh supaya kamu tahu lah update-update video terbaru daripada saya. So bertemu lagi kita dalam next video saya. Peace ya YouTuber, anjay.